Selamat siang saudara sekalian. Shalom. Masih dalam suasana Natal bulan Desember. Kita masih tetap terus ada di dalam perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Biar kita menyiapkan hati, menyiapkan semua apa yang kita bisa bawa di hadirat Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan kerinduan saudara, kerinduan kita semuanya untuk mengalami Tuhan siang hari ini. Haleluya. Betapa rindu
dari Tuhan. Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami hendak memuji, memuliakan, dan terlebih mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh urapi hamba-Mu dan Yonas yang akan membawakan firman. Semuanya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan pada kami, kami boleh makin mendengar firman-Mu, dan kami boleh belajar banyak Tuhan, dan boleh mengerti, dan terlebih Tuhan, kuasai hidup kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami boleh layak di tempat ini. Tuhan, Kau boleh berkati semuanya, pemimpin pujian, pemain musik, dan semuanya pengurus. Kau boleh berkati satu persatu. Rekan-rekan kami yang belum hadir Tuhan tempat ini, Kau boleh berkati juga, pimpin dalam perjalanan sehingga boleh sampai tempat ini dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum saudara duduk, boleh beri salam kiri kanan sebelum kita memuji Tuhan. Kita puji Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik buat kita semuanya. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan ya saudara. Boleh duduk saudara, silakan duduk. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya, Dia
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh Yesus, manis namamu, amin. Yesus, oh Yesus, kau kekasihku. Ingat namamu tak sedih, ingat namamu berjanji, ingat namamu berdori. Yesus, pengharapanku, amin. Yesus, pengharapanku, amin. Silakan saudara. Dalam suasana Natal ini, mari saudara, saya ajak saudara untuk merenungkan betapa kasih Tuhan buat kita. Dia turun ke dunia ini, meninggalkan semua kemuliaan yang dia alami di sorga untuk saya dan saudara. Dia rela untuk lahir di sebuah kandang yang hina. Apakah kita di sini ada yang lahir di kandang? Nggak ada ya saudara. Cuma Tuhan Yesus yang mau melakukannya. Mari kita menghargai apa yang sudah dia lakukan buat kita. Dia mengasihi kita, tidak pernah dia tinggalkan kita. Kita sering melupakan, kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering, kadang-kadang kita komplain. Apa yang kita dapat, apa yang kita punya, kita komplain. Tanpa kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita, memberkati kita lebih dari cukup. Setiap pagi kita bangun dengan udara yang segar, udara yang baru, itu adalah berkat Tuhan. Kita menghirup oksigen secara gratis, nggak bayar. Itu juga karena kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya yang telah Tuhan utus untuk ke tempat ini. Biar kita membuka hati kita, biar kita mau menerima firman yang ditaburkan, dan kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Seorang
berdoa, sungguh kami bersyukur karena kami boleh merayakan hadirnya Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidup kami. Tanpa Engkau yang hadir, tanpa Yesus yang dilahirkan, maka kami ini binasa, kami sia-sia, kami hidup tanpa arah dan tujuan. Dan karenanya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, mendengar perkataan-Mu. Engkau berbicara kepada kami, speak to us Lord, because without you, without your words, so our life is meaningless, our life is without purpose. And therefore Lord, speak to us. We like to listen. May your anointing be with your servant and be with each and every one of us. Biarlah urapan-Mu beserta dengan hamba-Mu dan setiap kami yang hadir. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Amen. Silakan duduk, Bapak Ibu, please be seated. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Selamat menyongsong dan menyambut Natal kepada kita semua. Ada yang merayakan Natal itu harus tanggal 25. Kalau nggak tanggal 25 katanya nggak boleh bilang selamat Natal, katanya gitu. Tapi kenyataannya sekarang pada Natalan semua sudah belum tanggal 25. Jadi saya bilang, you know what, some people believe that Christmas should be celebrated on exactly 25th of December. So if we are not in December 25th yet, we cannot say Merry Christmas. So, but actually, you know what? A lot of churches nowadays, they celebrate. They said, well, we don't believe in Christmas. That is not December 25th. But as a matter of fact, churches nowadays, they celebrated Christmas even before December 25th. Is it true that Jesus Christ was born in December 25th? Apakah betul bahwa Yesus Kristus lahirnya Desember 25 atau tidak? Nanti aja, sudah tanya Pak Embel nanti kalau Bible study. You better ask the Bible study leader on your Bible study, because that topic is too complicated, that topic is too long to discuss in this session. Topik itu terlalu panjang untuk dibicarakan di sini. Tetapi sudah dikasih Tuhan, setiap kali Natal ya kita ada lagi yang nyalakan Natal pakai lilin, sudah ya. Jadi katanya Desember awal itu Advent pertama. Ya. Lalu Desember minggu kedua Advent kedua. Ya, jadi 2 lilin yang dinyalakan. Desember minggu ketiga Advent ketiga. Jadi lilin yang dinyalakan. Kalau Advent berarti belum Natal dong. Lah kok kemarin sudah Natalan Maranatha itu. So, you know what? Do not be divided. Do not be confused with all of those things. Because all of these things are just tradition. Saudara, melakukan Advent dan sebagainya itu hanya tradisi. Saudara, jangan berantem cuman gara-gara lilin. Do not be fighting just because of the candle. Like how many candle? Oh, this should be candle number 1. Oh, no. This should be candle number. No, should be candle. And then you are fighting over the candle. You are useless and you are being divided because of the work of Satan. And also, like Christmas tree. Is it Christmas tree on the Bible? No, this is a tradition. So do not fight over whether this is plastic or should be, we should buy the real Christmas tree. And then, like, how many lights in it? How come this light is off? We should not be fighting about this. Because Andre, benerin nanti. Ya, bintangnya jatuh. A lot of people during Christmas season is always season of splitting, right? Because a lot of people fighting over things that does not really matter. Christmas tree is just tradition. There's no such thing as in the Bible. Matthew chapter 1, chapter 2, when Jesus was born, so Jesus was there, and you know what? There was a Christmas tree. Or look, when you read from Gospel according to Luke, the story of the nativity, the birth of Jesus Christ, there's no such thing as
A Christmas tree. Even Christmas tree is not written in the Bible. Yeah. But does it mean that you are wrong? No. Nothing. There's not such thing as, oh, if you have Christmas tree, you are wrong. Or if you do not have Christmas tree, you are wrong. That's just tradition. Tradition, okay? Like some people are wearing red, okay? You know, that's also is tradition. You know, do not fight over. How come you are not wearing red? Yusuf, how come you are wearing gray, not red? What about Lily? There is just nothing. Okay, so the meaning is the most important part, and let us learn about the meaning of Christmas by reading from John chapter 1 verses 1, 2, 3, and 4. Dalam bahasa Indonesia ada banyak orang dipusingkan dengan tradisi, saudara. Pohon Natal itu tradisi, baju merah itu tradisi, baju hijau itu tradisi. Mau ada pohon Natal, mau tidak ada pohon Natal, nggak masalah, saudara. Mau pakai lilin, nggak pakai lilin, nggak masalah. Mau pakai lilin, pakai petromak, mau pakai apa, terserah saudara, nggak masalah. Itu hanya tradisi. Murid saya di Kalimantan Barat merayakan Natal bukan pakai pohon Natal, karena pohon Natal nggak ada yang dijual di pedalaman, saudara. Merayakan yang Natal pakai apa? Pohon pisang. Pohon pisang dikasih lampu satu. Soalnya punya, kalau lampu banyak kan mahal bayarnya. Jadi pohon pisang dikasih lampu. Itu tradisi. Tradisi can be anything, okay? But we respect and we honor, one another by learning the meaning of it. John chapter 1 verses 1 through 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. I will read in Indonesian. If you guys don't speak and don't read Indonesian, you may read it from your Bible. You should bring your Bible, as I mentioned many times when you come to the church. Bring your Bible so that you can follow along what we are reading. John chapter 1 verses 1 through 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Nah, saudara, setiap kali kita merayakan Natal, maka biasanya ada banyak lampu Natal. Ya, pohon Natal biasanya dikasih lampu Natal. Saya dulu waktu di Indonesia, karena saya itu miskin sekali, saudara, saya dikasih pohon Natal. Tapi karena kami nggak sanggup beli lampunya, saudara, saya cuma benar itu yang saya katakan tadi benar. Saya cuma kasih satu lampu, ya. Satu lampu bola gitu ya. Lampu, masih ingat saya waktu kami tinggal di Salatiga, saudara, kami cuma kasih lampu satu. Karena kami memang nggak punya uang. When I was in Indonesia long time ago, when I was still a small kid, our family were given a Christmas tree. Because we live in a humble life, we don't have anything, and even sometimes, it is really hard for us to buy some food. So therefore, when we celebrate Christmas, we celebrate with just one lamp, only one electrical lamp, because we don't have anything, we don't have money to buy. Dan saudara dikasih Tuhan, ada juga yang menyalakan dengan lampu lilin dan banyak lampu-lampu yang indah. Kalau saudara pergi ke daerah Newport Beach, itu ada perayaan Natal sepanjang bulan Natal. Rumah-rumah dihiasi di daerah Newport Beach, bagus sekali, saudara. If you go to Newport Beach area, some areas are decorated with lights at night, and they're so beautiful. And also, if you live in San Fernando Valley, it is nearby the city of Winnetka. Kalau saudara tinggal di San Fernando Valley, ada daerah Winnetka. Kalau saudara pergi ke daerah Brea, di daerah Brea, ini katanya ada satu photographer. There's a photographer that is telling me that
the best one is in the nearby the city of Berea. The city's name is Eagle Hill. Eagle Hill, yeah, Eagle Hill. I don't know whether it's Eagle. I believe Eagle Hill. Eagle Rock, Eagle Rock is in Pasadena. Berea is Eagle Hill, something with hill. So you better check it out because all of the houses are decorated with the lights, especially at night. You can stop by, you can just check it out, you can take pictures as many as you would, and then you can, spend time over there with the family, You don't have to go to Las Vegas, you don't have to go to different places, just go to Berea. Search Google Eagle Hill, and then this beautiful town. Saudara, dan itulah yang biasa dirayakan. Dan kalau kita membahas Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 adalah penuturan cerita Natal yang berbeda dengan Matius dan Lukas yang seperti sudah saya jelaskan berkali-kali, saya tidak akan ulang lagi. Injil Yohanes tidak menceritakan kelahiran Yesus sebagai manusia, sebagai seorang bayi. The Gospel of John did not tell us the story of the nativity. What do I mean by nativity is the birth of Jesus Christ from Mary. However, the Gospel of John begins by telling us the coming of Jesus Christ by the coming of the Word of God that has come to this earth through Jesus Christ. So the Word that has become flesh, that is Jesus Christ. John chapter 1 verse 14. The Word has become flesh. Dan kalau kita membaca Injil Yohanes, saudara, maka kita akan ketemu di situ bagaimana Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the Word. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. And the Word was with God. And the Word was God. Dan firman itu adalah Allah. Jadi inilah berita Natal yang dicatat oleh Yohanes. So this is the Christmas story told by John, by the Gospel of John. In the beginning was the Word. Apa itu firman? Nah, saudara, sebelum Yohanes menulis Injil Yohanes ini, kata firman di dalam bahasa aslinya logos itu sudah ada. Orang Yunani sejak tahun 50 sebelum lahirnya Yesus Kristus, mereka sudah menggunakan istilah logos di dalam dunia filosofi, dalam dunia filsafat. Saudara, kalau saudara tahu, filsafat itu ada lebih dulu dari kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia. Jadi pada waktu Yesus Kristus lahir dalam dunia, itu filsafat sudah ada. Nah, apa yang disebut oleh para filsuf di dalam pengertian mereka tentang logos? Nah, logos kalau kita hubungkan, ditulis misalnya oleh Philo dari Alexandria. Philo itu kelahiran dari Mesir sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Dia hidup sampai tahun 50 Masehi. Philo dari Alexandria, dia adalah seorang filsuf. Philo is a philosopher from Egypt, and therefore he was named Philo from Alexandria. He was the philosopher, the Jewish philosopher, and Philo menjelaskan the concept of logos according to Philo. Konsep tentang logos, tentang firman, kata logos yang kemudian dipinjam oleh Yohanes tadi, menurut Philo, logos adalah pikiran Allah, the mind of God, yang menjadi sarana pewahyuan ilahi kepada dunia. So according to Philo, logos that was used, the word was used by John in John chapter 1. Logos was not the word, but logos was the mind of God. Nah, kemudian saudara, dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yahudi yang tidak berbahasa Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani,
mereka juga pada waktu mereka ketemu dengan firman, maka dia pakai istilah logos itu. Jadi misalnya untuk dabar Elohim, untuk menjelaskan tentang dabar. Dabar is the word, Elohim is God, the word of God. So how do they translate in Greek? Because they used to use the word davar Elohim, the word of God. So they translate it in Greek to become logos of God. And therefore, Apostle John, itu sebabnya Rasul Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjelaskan berita Natal kepada orang-orang yang kepadanya Injil Yohanes ini ditulis dengan mengatakan pada mulanya adalah Logos. And therefore John was used by the Holy Spirit to write, in the beginning was Logos. In the beginning was the Word, yang diterjemahkan kemudian pada mulanya adalah firman. Pikiran Allah yang dituangkan ke dalam perkataan, itulah firman. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam beberapa tafsiran, saudara, maka dijelaskan bagaimana firman ini terlibat di dalam penciptaan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1. Firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat berikutnya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. In the beginning God created the heavens and the earth. And then all of a sudden the Bible says, and God says, let there be light. God says, let there be light. There is Logos. There is His Word. And therefore, the light is there. Meaning that God created all of those things. God created the heavens and the earth with His Word. Itu sebabnya ayat 2 berkata, and therefore John chapter 1 verse 2. John chapter 1 verse 2. Ya. John chapter 1 verse 2. Sejak semula ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. So the Word was at the beginning with God. So Jesus was with God. Yesus itu bersama dengan Allah. And then verse 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Firman. Oleh Logos. Oleh siapa? Oleh Yesus. You know that I have my YouTube channel, right? Sudah tahu saya punya YouTube channel. Setiap hari saya keluar di channel YouTube namanya Rumus. Kalau sudah susah pergi ke YouTube and then try to type in Rumus Pastor Jonas, pasti keluar. Pasti keluar. 2 hari lalu ada seorang komentar di channel YouTube saya. Tuhan kok pakai kolor? Kurang ajar ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita doa supaya dia suatu hari kan Tuhan Yesus. Terus salah satu komentarnya bilang begini, ya sebentar lagi kita rayakan ulang tahunnya Tuhan, katanya gitu. Itu orang-orang non Kristen. They
some of the non-Christians make comments on my YouTube channel saying that the Lord is wearing an underwear, and not too long after today we will celebrate the birth of the Lord, the birthday of the Lord. Yang lahir itu manusianya. The birthday is the birth of the human, or Jesus Christ. But Jesus Christ does exist since before His birth. Yesus itulah sudah ada sebelum kelahirannya. Itulah kenapa kita tidak pusing dengan tanggal lahirnya Yesus tanggal berapa. To me it doesn't matter. You celebrate Jesus on December the 1st is okay too. You celebrate Christmas as on December 31st is okay too. You celebrate the birthday of Jesus Christ on February 21, 21st together with me is okay too. Because the point is not the date, the exact date of the birth of Jesus Christ. Yang paling penting itu bukan tanggal persisnya kelahiran Yesus Kristus. Because Scripture says, segala sesuatu ada, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. So Jesus was there. Where was Jesus? Where was Jesus before His birth? Di mana Yesus sebelum kelahirannya? Hah? Serius? Where was Jesus before His birth? Yesus di mana sebelum kelahiran? Because Yohanes 1, pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan di mana kalau gitu? Bersama dengan Allah. Allah di mana? Allah di surga. So, are there two gods or one God? One. Only one. Hanya satu. So, who is Jesus? Jesus is Logos, the mind of God that has become flesh. How could it be possible for God to become man? Ini kesulitan orang-orang non-Kristen. Kalau manusia itu ciptaan, kenapa Tuhan jadi ciptaan? Ya terserah Tuhan. Wong Tuhan Maha Kuasa. Iya kan? Tuhan Maha Kuasa bukan? Kalau Maha Kuasa artinya tidak ada yang bisa membatasi. God is Almighty, unlimited. So He like to become anything He would like to be, so be it, because He is unlimited. So can you say it like this? Oh, God is, He is Almighty God, but He cannot be table. He cannot be piano. Means that He is not God. If He is God, He can be anything. He can become anything. Kalau di dalam agama Islam ada yang namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Apa meaningnya? Nuzulul Quran. Firman yang menjadi Al-Quran. Terus firman itu siapa? Ya, firman itu Allah sendiri. Loh, firman aja bisa jadi buku. Apa susahnya firman jadi manusia? Jadi sebenarnya yang dikasih Tuhan kita jangan bingung. Oh, Tuhannya orang Kristen. Lah itu Yesus duduk di sebelah Stefanus, Kisah Rasul pasal 7. Stefanus dirajam batu dan dia melihat ke surga, langit terbuka dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan
Berarti Yesus Allah bukan? Kita bingung. Gak apa-apa, biar minggu lalu sudah makan enak ya, sudah jalan-jalan ya. Sekarang pikir yang susah-susah. Stephen, in the book of Acts chapter 7, Scripture says that Stephen was stoned to death, and he saw the heaven was opened, and he saw Jesus was standing at the right hand of God, the Father. Let me ask you. So in heaven, how many gods? Berapa Tuhan di surga? Satu atau dua? Satu atau dua? Lah itu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, terus maksudnya gimana? 3 in 1. Matanya pincuk. Kayak kopi. 3 in 1. Banyak orang yang dijelaskan pun juga nggak ngerti. Dijelaskan pun nggak ngerti. Who is Jesus according to John chapter 1? Siapa Yesus? Firman. The Word, Logos. The Word, the mind of God. Is the mind of God? And God 2 or 1? 1. What about the Holy Spirit? Roh Kudus. Roh Kudus Allah bukan? Allah. Berarti ada berapa? 1. Ada 3. Saya punya roh. Saya punya roh. Saya punya pikiran. Punya. Apakah pikiran saya bisa saya keluarkan dari diri saya? No. Ya bisa. Ya kan? Saya ngajarin caranya. Enggak, minggu ini saya bikin apa? Oh, minggu ini saya betulkan kloset, toilet bowl. Ya. Minggu ini saya ganti flapper. Ya, flapper itu, flapper. Flapper itu yang kalau di flush, ya itu buka gitu, yang merah itu namanya flapper. Itu flappernya buka terus sudah. Saya pikir nggak apa-apa kok buka terus ya. Oh ternyata flapper itu nggak kuat sama klorin. Kalau air dari city water itu biasanya dicampur klorin, sehingga flapper itu gampang rusak. Nah itu harus diganti. Gantinya nggak usah semua, sudah panggil plumber sekali datang $75 sudah. $75 itu, ya roto router $75. Terus nanti jual lagi. Flapper itu kok di Home Depot cuma $6. Saya pernah bagian tukang bayar 200 sudah. Padahal gantinya itu modalnya cuma 6. Saya Home Depot pagi-pagi. Terus I share to Andre. Saya share to Andre how to replace the flapper on that flush. And then Andre got my point. Saya transfer of knowledge kepada transfer of mind ke Andre. Andre sekarang punya mind saya. Saya tanya, let me ask you, mind saya berkurang nggak? Sudah saya bagi ke Andre, berkurang nggak? Tidak, karena mind saya menyatu dengan saya. Iya, mind saya menyatu dengan saya. Jimmy sharing how to do fire sushi. Nih, caranya sushinya nggak tahu pedesnya dikasih apa, pedesnya nggak kira-kira itu. Saya juga nggak tahu rahasia. Jimmy sharing ke kita semua, sehingga kita semua punya ilmunya Jimmy. Semua bisa buka mafia sushi semua. Semua orang bisa buka mafia sushi. Ada 30 mafia sushi. Di Cerritos saja ada 20, ya kan, masing-masing. Saya tanya, apakah pikirannya Jimmy berkurang? Tidak. Terus kalau sudah ditanya, siapa yang ngajarin? Resepnya siapa? Jimmy. Apakah Jimmy terus tiba-tiba lupa bikin sushi karena sudah dibagi-bagi sama si Eva? Enggak. Jimmy still have that recipe. Ngerti maksudnya? Sekarang saya tanya, cara saya bikin sushi sama Jimmy sama enggak? Kalau saya belajar dari sini, sama, caranya sama,
Walaupun rasanya mungkin beda. Karena sushi saya Java style, agak manis. Tapi itu dari Jimmy. Let me ask you. So when Jesus has become human, waktu Yesus menjadi manusia, is there any God in heaven? Ya. Ada apa? Ya. Jadi surga nggak kosong? No. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ada nggak Tuhan di surga? Ada. Sekarang Roh Kudus di mana? Di hati, Di surga apa di bumi? di surga dan di bumi. Betul, Ria gini-gini, teman nggak tahu. Suaranya sok Ria gini-gini, benar. Roh Kudus ada di hati kita. Amin. Setiap kita punya Roh Kudus. Yes. Kalau gitu Roh Kudus jumlahnya berapa? Satu. Tuh. Loh. Ini ada berapa orang? Oke, berapa? 20, 30. Semua punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus jumlahnya berapa? Satu. Satu. Loh, yang di dalam kita rohnya siapa? Roh Kudus. Kita tak jangan lama-lama Pak, tambah pusing. Roh itu kan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Luar biasa. Yeay. Cocok jadi pengurus Maranatha. Roh tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama dengan Tuhan. Tuhan ada di sini nggak? Ada. Di surga ada. Di dalam batu ada Tuhan. Ya kalau Tuhan di dalam batu ngapain juga ya kan? Inilah konsep tentang Tuhan, the concept of God that a lot of people do not understand. Why? Because they try to put the mind of God, they try to fit it into their brain, into their head, and therefore it doesn't fit. Because God is Almighty, and we are not Almighty. God is everywhere. God cannot be limited by anything. But our mind, our life, our thought is limited. Jadi kita jangan menganalogikan segala sesuatu tentang Tuhan dengan diri kita. It doesn't fit. Yes, some areas you can do that, but not all of those, because we are limited. But God, we are finite, but God is infinite. Tuhan itu tidak terbatas. Let me ask you. So, can you understand God, the whole thing? Sudah bisa? Can you understand God in every detail? And you can explain and you can understand, He's not God anymore. You got my point? Kalau sudah ngerti semua tentang Tuhan, Dia bukan Tuhan lagi. Oh, Jimmy ini, ada dua Jimmy. Jimmy Simon. Jimmy Simon aja saya nggak ngerti kok saudara. Ini yang orang loh, banyak hal yang saya nggak ngerti tentang dia. Apalagi Tuhan. Jimmy kan limited nggak Jimmy? Jimmy limited nggak? Limited. Tapi walaupun dia limited, saya nggak tahu banyak. Tetapi Tuhan, dia unlimited. Nah, itulah sudah, itu sebabnya gini. Oh, Tuhanmu nggak jelas. Ya nggak apa-apa. Kalau Tuhanmu jelas, aku nggak mau ikut Tuhan. Karena bagiku Tuhan itu terlalu besar untuk dimiliki. Roma 11 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasehatnya? Itu Tuhan dan Allah yang kita sembah. So, who is Jesus that we celebrate? All of a sudden, from John chapter 3,
when it comes to John chapter 1 verse 3, when it comes to John chapter 1 verse 4, John changed the topic a little bit. Rasul Yohanes mengubah topik sedikit. Perhatikan, di situ dia bicara tentang firman yang menjadi manusia. Ayat 1 sampai 3, betul? Verse 1 through 1, 2 and 3 is talking about the word has become flesh, right? Perhatikan ayat yang keempat. Perubahannya apa? Topiknya bergeser kemana? Topiknya bergeser kemana? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia bergeser dari firman menjadi manusia. Terus dia adalah kekal, dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Kemudian bergeser, dia adalah terang. Kenapa kok bisa gitu? Why? John changed a little bit the topic, even broaden the topic, because John would like to show us that he is not merely God, he's not merely the word that has become flesh. Dia bukan sekedar firman yang jadi manusia, tapi dia juga adalah terang yang menerangi hidup manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa ini terang manusia? Tadi, firman yang menjadi manusia. Dia yang ada sejak kekal. Jadi terangnya dia itu terang yang unlimited. Terangnya dia itu terang yang tidak terbatas. Itu sebabnya kalau sudah lihat, Yesus berusaha dibunuh, Yesus berusaha dibinasakan. Bahkan sampai hari ini gereja-gereja ditutup, kekristenan dianiaya. Saya tanya, apakah Kristus berhenti bekerja? Because he is the light of the earth. Dia adalah terang, dan terang itu bukan sekedar terang. Terang itu adalah terang. Ini saudara, candle kalau saya matikan mati loh. Mau saya buktikan? Mau saya tiup? Jangan ada yang marah gitu. Lampu kalau saya matikan mati loh. Gelap kan? Tapi yang namanya Jesus as the eternal light, we cannot turn it off. Kita nggak bisa kalahkan. We cannot defeat it. Itu sebabnya kita lihat firman yang menjadi terang, hidup yang menjadi terang, hidup yang adalah terang itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. So, siapakah terang itu? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus ada sebelum segala sesuatu. Yesus bukan hanya bersama dengan Allah, tapi dia adalah sumber segala sesuatu. Jadi siapa terang itu? Terang itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kita menyalakan Natal dengan lampu-lampu Natal, dengan lilin dan sebagainya, untuk mengingatkan kita bahwa dia yang lahir ke dalam dunia, dia adalah terang dalam kehidupan. Dia adalah terang dunia. Jadi Natal itu bukan hanya kelahiran seorang bayi, tapi Natal adalah berita tentang Allah yang menjadi manusia dan menerangi hati manusia. Itu sebabnya saudara, saya kadang-kadang ketawa ya. Itu orang-orang sekarang ada sudah baca-baca Alkitab ya, tapi ngawur penjelasannya. Ya tadi termasuk tadi Tuhan kok berkolor katanya. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Karena dia tidak mendapat terang di dalam hatinya. Dia nggak ngerti. Termasuk tadi Allah kita 3 apa 1? 1. Mereka jumlahnya ada Allah Bapa, betul? 1. Terus Putra, terus Roh Kudus. Berapa? 3 katanya. Kenapa kok 3? Karena hatinya tidak diterangi. When your heart is enlightened by that light of the world, you believe it.
and you follow it, even though you don't get it, you don't understand. Makanya saudara, kalau saudara suruh menjelaskan tentang Tritunggal, when you have to explain about the Holy Trinity and you cannot explain it in every single detail, don't give up. Nggak apa-apa, saudara. Nggak usah putus asa. Memang kita nggak bisa jelaskan semua. Kalau kita jelaskan semuanya, berarti dia bukan Allah lagi. Yang kedua, mengapa terang itu datang? Dikatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang itu datang untuk menerangi sehingga manusia yang tadinya tidak bisa hidup, dia bisa hidup. Manusia yang tadinya tidak berpengharapan, dia punya pengharapan. The Word has become flesh, so that the Word will become the light of the world, and so that we who live without hope, we who live hopeless, will be living with hope. Saudara, kita itu sebetulnya kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita itu nggak punya harapan apa-apa, saudara. Sudah kerja mau apa? Dapat duit. Dapat duit mau apa? Dapat duit mau apa? Mencukupi hidup. Mencukupi hidup, terus kalau sudah cukup terus mau apa? Kalau pulangnya ke surga, ya kan? Sudah cari duit buat apa? Mencukupi hidup, betul. Mencukupi hidup buat apa? Untuk kelangsungan hidup. Hidupnya berlangsung untuk apa? Untuk melayani. Jadi terang tuh. Banyak orang nggak ngerti loh. Itu sebenarnya sudah perlu ke gereja. Banyak orang nggak ngerti. Kerja. Iya benar ya. Buat dapat duit. Duit buat apa? Beli rumah. Rumah buat apa? Buat tinggal. Terus ditinggalin buat apa? Nggak nyatanya nggak pernah ditinggalin kan? Pergi terus kan? Ya, kerja. Terus kumpulin duit Pak untuk apa? Bayar teks, oke. Teksnya buat apa? Ya buat rumah. Lah rumahnya buat apa? Nggak tahu. Pokoknya ya punya rumah, ya kan? Terus apa lagi? Supaya nanti kalau pulang Indonesia Pak, balik Indonesia punya Pak, hidup pensiun di Indonesia. Ya kalau bisa pensiun di Indonesia. Ya. Banyak orang diajak, ayo ke Israel sama Andre. Nanti itu buka sudah pensiun. Padahal belum tentu bisa pensiun. Jadi kapan perginya? Sekarang. Jadi tolong dicatat yang bilang-bilang sekarang ini. Jadi tolong. Sometimes we are not so clear why we work so hard to earn money. When we earn money, what is it for? Well, to survive. Okay, when you survive, what is it for? I don't know, Pastor. That's why I'm coming to the church today. That is why we learn that Jesus is the light of the world. Why? So that our life is not be in darkness. Kita tidak akan hidup dalam kegelapan, sehingga kita tahu the meaning of life. Only in Christ we found the meaning of life. Hanya di dalam Kristus kita tuh ketemu tujuan hidup. Coba tanya orang di luar sana. Orang kaya-kaya di mana? Beverly. Ya. Ada orang bilang gini sama saya, Pak, saya tuh seneng loh Pak tinggal di Beverly Hills. Lah kok tinggalnya di Covina? Lah ya lah kalau kamu senang tinggal di Beverly Hills, yaudah kamu tinggal di Beverly Hills. Pastor, I like to live in Beverly Hills. As a matter of fact, she lives in Covina. So I told her, why you live in Covina? Well, you like to live, you better like to live in Beverly Hills. Yeah, you know what? One day, I have a dream that one day I will live in Beverly Hills. Is it your dream? No. So what is your dream? Melayani Tuhan. Kalau jatuh COVID. So what is our dream? Our dream is
Isaiah 43 verse 7. Those people whom I created, that I created for my glory, umat yang kuciptakan untuk kemuliaan. Itu tujuan hidup kita. And therefore, so how do we respond to this Christmas message? That's the point, and then I will conclude with this. I'm not going to talk any longer. So how do we conclude with a Christmas message? Above all, about Christmas tree, candle, Christmas celebration, party. Every Sunday there is a party everywhere, because there is a 103 Indonesian churches in Los Angeles area, My God. Divided into 4. So how many churches are celebrating Christmas every Sunday? 25 churches. Okay, let us divide into Saturday and Sunday then, because Sundays only are so limited. So let us divide 103 Indonesian churches divided into Saturday, Sunday, into 8. So on Saturday and Sunday, how many Christmas celebration we can attend? 12. Huh? My goodness. Satu gereja, satu sitlok. Sudah. Jadi 12 gereja, 12 sitlok. Sudah, saudara. Buat supply seminggu. But the point is not there. The point is, we celebrate Christmas every Sunday, every year. So what is the point? If Jesus is the light of the earth, the light of the world. Matthew chapter 5, verse 14, 15, 16. Matius 5, ayat 14, 15, 16. Berkata, you are the light. You are light of the world. So, Jesus, He is the light of the world, but He does not keep it for Himself. Yesus tidak menyimpan terang itu bagi diri sendiri. But He gave it to each and every one of us. That you are. Anda semua. Kita adalah terang. Jadi Natal mengingatkan kita bahwa kita punya tugas. So Christmas is a reminder, but we still have responsibilities. What is our responsibilities? To let the world know that they need to see Jesus. They need to follow Jesus. How do we tell them? Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka that they need Jesus? Menjadi saksi. How do we become His witness? His witnesses? By our speech. Lewat perkataan kita. Ayo, ikut Yesus. Diajaknya jangan, ayo ke Maranatha. Apa itu Maranatha? Pokoknya makanannya banyak. Ayo percaya. Maranatha tidak bawa orang masuk surga. Hanya Yesus yang bawa orang masuk surga. That is the meaning of become the light of the world. Not only that, number 2, how do we become light of the world? Melalui kesaksian hidup kita. Jangan ke Minggu ke Maranatha. Pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, bahasa roh, apalagi bahasa macam-macam. Tapi hidupnya kayak setan. Senin sampai Sabtu. Gimana hidup kayak setan? Mabuk-mabukan. Itu ekstrim banget. Di Maranatha nggak ada yang mabuk. Minumnya kopi semua, nggak ada yang minum kopi. Hidupnya tiku-tiku, fitnah. Ke gereja cuman gosip. Amin.
Ya, bolak-balik Indonesia. Duitnya dari mana ya? Padahal kerjanya cuma gitu-gitu aja. Oh semua ya, dia kayak sama Yusuf ya. Makanya dia bisa pulang pergi Indonesia. Emang urusannya apa? Udah urus diri sendiri-sendirilah. Sudah nggak usah ngurusin orang lain, betul? Nggak usah ngurusin orang lain. Stop. Bisa. Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau enggak, kita nggak bisa ikut Yesus. Makanya banyak orang ikut Yesus, separuh ikut Yesus, separuh ikut dunia. Ikut Yesus iya, bohong-bohong iya. Ikut Yesus iya, janji-janji, tinggal janji, tapi bohong iya. Ada orang kalau janji kita, kapan orang itu banyak janji-janji yang tinggi-tinggi dan banyak janjinya gombal? Kapan? Ada maunya. Kapan? Kalau mau kawin. Ada orang janji sama saya, bisa Bapak memberkati pernikahan kami? Oh bisa, saya bilang. Kami janji. After our wedding, I will see you once every week to study the Bible with you. Because you are so eloquent, you are so knowledgeable, you are so smart, so we like to learn the Bible with you once a week. Udah diberkati? Datang gak dia? Janji-janji, tinggal janji, bulan madu tinggallah impian. Satu ikut Yesus, satunya ikut dunia. Terangnya belum datang, baru 5 watt terangnya. Sudah berapa lama Kristen? Sudah berapa kali merayakan Kristen? Merayakan Natal? Sudah berubah belum hidupnya? Coba mulut dengan perbuatan sama. Nanti ya. Besok janji sama saya. Oh, itu kali itu. Nanti kapan ya? Saya belum punya waktu. Ini saya kok janji sama dia senang. Dia sering ngajak saya makan di Ridon Beach. Ikannya segini. Tapi dia ngajak-ngajak, saya belum punya waktu. Ya, tapi saya belum janji. Kalau saya udah janji lain. Antara kata dan perbuatan. Kalau tidak berani menepati, jangan berjanji. Oke? Kalau tidak berani, jangan janji dulu. Apalagi itu, jangan bohong. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu menjadi apalagi lewat kata dan perbuatan. Jadi tetangga-tetangga saudara punya hubungan baik nggak? Saya pernah cerita ya, tetangga saya yang marah-marah sama saya sekarang baik sama saya. Karena tetangga saya sering kemalingan, makanya dia sering datang ke saya. Takut juga. Minggu kemarin tetangga saya kemalingan di Walnut, sekarang nggak aman gitu. Jangan pindah Walnut. Tinggal di Bellflower aja udah. Walnut nggak aman. Tetangga saya bawa jam 11 pagi kemalingan tuh. Orangnya masuk. Nah ini 11-11 ini kan banyak janda-janda sudah. Tadinya marah-marah sama saya. Don't come to my house anymore. Oke. Ada dia bipolar, dia sakit bipolar. Ya saya maklum. Kemarin datang, Jonas, how are you?
Do you know that your neighbor got broke into? Yeah. Oh, you are not. It's not safe, you know. Istri saya ngeliatin dari atas. Yeah. That's why you need alarm. You need your camera. Do you have camera? Yes, I do. I will install one more camera. Okay. Jadi terang bagi banyak orang. Sebelum kita jadi terang bagi bangsa-bangsa, jadi terang buat sesama mobil, jadi terang di gereja ini. Oke? Jangan marah-marah, jangan ada yang marah-marah di gereja. Cuman gara-gara sup jagungnya nggak kepake. Tadi saya bawa sup jagung, saudara. Jangan. Sudah. Saling mengasihi, saling mencintai, dan jangan berantem. Cukup. Ingat, yang nggak penting jangan dibikin penting. Yang penting jangan dibikin tidak penting. Yang nggak penting itu apa? Oh, Natal, ya kan? Nggak terlalu, ini kan tradisi, betul? Tradisi itu nggak terlalu penting, jadi nggak usah ribut mau berapa feet, ya, anunya, pohon Natal tingginya. Terus lampunya mau yang putih semua, atau setengah kuning, atau ada yang mati-mati, atau enggak ada yang mati. Terus biasanya gimana? Asli atau bagaimana? Terus gimana? Hijaunya hijau terang atau hijau? Udah nggak usah putih. Warna nggak usah masalah. Lilin itu tradisi. Nggak usah berantem cuma gara-gara tradisi. Tapi kalau sudah masuk ke hal-hal utama tentang keilahian Yesus Kristus, ayo sama-sama. Masalah bahasa roh, nggak usah berantem, saudara. Nggak usah berantem. Bahasa roh tidak bahasa roh tidak menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Banyak gereja berantem cuma gara-gara bahasa. Seolah-olah kalau bahasa roh lebih rohani daripada yang kalau tidak bahasa roh, rohana. Kalau bahasa roh, rohani. Nggak usah. Alkitab tidak bicara tentang hal itu. Bahkan Alkitab menegur jemaat di Korintus, ya, karena jemaat Korintus saling berantem. Yang satu nubuat, yang satu bahasa roh, yang satu penglihatan. Nggak usah berantem, cuma gara-gara kita. Yang penting kita sama-sama menjadi saksi, menjadi berkat buat Tuhan. Oke? Bikin traktat. Maranatha punya duit, bikin traktat. Kemana-mana kita pergi, bawa traktat. Saya kemarin beli di downtown itu ada toko murah ternyata. Downtown itu ada toko namanya Kanton. Apa itu Kanton? Kanton apa gitu? Pakai CANTON. Kayak Costco tapi gede lagi juga. Murah, sudah. Murah di downtown Alameda. Kalau ke sana rame-rame, ya, satu mobil orang 5 mobil ada semua. Saya bayar di kasir, ngantri. Ibu-ibu depan saya tiba-tiba berpaling liatin saya. Oh, saya kaget, saudara. Saya pikir dia naksir saya kan. Padahal ada istri saya di sebelah saya. Ini berani-berani ibu-ibu ini. Dia gini. Terus dia gitu sudah. Jesus loves you. Kaget saya sudah. Terus dia pergi ke itu kasir, kan ada asisten-asistennya itu yang suka dorong troli. Jesus loves you. Ini maaf, yang asisten kasirnya itu dapat terus gini loh. Oh, gracias gitu. Terus saya pikir nggak dibaca. Begitu saya sampai di kasirnya sudah, itu asisten kasirnya punya waktu luang loh. Dia buka dulu. Dia baca. Bahasanya Inggris dan Spanish. Coba Maranatha punya gitu-gitu ya. Setiap orang pergi ke mana-mana, modalnya gampang. Modalnya cuma satu. Yang kedua bilang oh saya nggak bisa khotbah. Siapa yang suruh khotbah? Nggak ada yang suruh khotbah.
Bagi itu dulu. Nanti langkah berikutnya nyusul. Ya, mungkin sini mau nyponsori, bikin ya, bikin traktat, ya, bikin traktat. Saya bawa waktu itu. Saya dikasih, saya taruh aja sudah. Saya pikir saya sudah kenal Tuhan. Ya. Mestinya saya taruh buat contoh. Bagus tuh sudah. Padahal ini oma-oma. Siapapun bisa di sini, betul? Amin. Baik yang bisa bahasa Inggris maupun yang tidak bisa bahasa Inggris. Baik yang bisa Spanish maupun tidak bisa Spanish. Modalnya cuma berapa? Modalnya berapa? 3. Kalau 2 yang dibagi apa? Sudah 3. Modalnya apa? Senyum. Noleh dulu. Terus kasih. Terus bilang tapi kalau sudah bilangnya datang Maranatha yuk. Orang sana nih Maranatha di mana? Berdoa, aduh jauh banget. Tapi kok sudah senyum, bilang Jesus loves you. Ini orang nanti baca. Dia baca, hatinya dicemar Roh Kudus. Dia ikut Tuhan Yesus. Nanti suatu kali dia akan ketemu dengan dia di surga. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Lord. We are so thankful for this wonderful meeting, wonderful gathering. As we study your word, Father God, we are reminded about the meaning of Christmas. It is not just merely celebration here and there, party here and there. But Lord, we are reminded that you are the light of the world, and you have given us responsibility and a privilege as well to become like you, to become the light of the world. Father God, we pray that you will help us, Lord, to celebrate Christmas every single day, remembering that we are the light of the world. And therefore, help us not just to be calm and staying home, but help us to implement your word and the meaning of Christmas in our daily life. We praise you, we honor you. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendengar firman yang telah dituturkan oleh Pendeta Yonas, dan kiranya kami bisa menjadi terang dalam dunia ini. Kami bisa menjadi saksimu yang setia dan selalu menyayangi sesama kami. Tuhan, pada hari ini kami ingat banyak dari kami semua yang berjalan dalam tantangan dan pergumulan bersama dengan Tuhan. Kiranya kami bisa selalu menyandar Engkau. Kami tahu kami disahabati oleh Kristus Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Pada saat ini kami mengingat mereka yang berada di berbagai tantangan kehidupan, mereka yang sedang sakit dalam proses pengobatan dan pemulihan. Jamalah, Kohandi, Tante Olha, Tante Juliana, Tante Yati, dan juga Evans. We also pray for those who are far from us but near in our heart, for the terrific health challenges that they have to face. Especially Beth Cooper and Marianne Glad. We pray, Lord, that you will stand by them, give them strength, and give them the peace to accept whatever that they have to go through. Kami juga ingat mereka yang ada tantangan relasi, mereka yang sedang bergumul dalam rupa-rupa persoalan dalam hidup, dalam pekerjaan, membangun pekerjaan dan usaha.
Mereka yang mungkin sedang berjuang di tengah-tengah persoalan ekonomi, atau juga dengan ada situasi yang penuh kegagalan demi kegagalan. Mereka mungkin juga berjuang memulihkan hidup yang baru, hati yang terluka, dan menata hidup yang baru. Mereka yang berjuang diri sendiri dengan isu kesehatan mental, mereka yang sedang ada dinamika psikolog diri yang membuat mereka bergumul dengan pikiran dan perasaan. Kami mengingat mereka di dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau selalu bersama mereka, dan kiranya mereka bisa menemukan sukacita di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun mereka masih terus bergumul dalam pergumulan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua supaya kami boleh menjadi alat kecil dalam tangan Tuhan untuk membawa cahaya kebaikan bagi mereka yang semua bergumul dan berjuang. Let us be the light, a beacon of hope for this entire world. Kami mengingat gereja Tuhan di mana-mana tempat, dalam setiap tantangan dan dalam pelayanannya. Biarlah gerejamu boleh terus menghadirkan kebaikan Tuhan di dalam apa pelayanan yang dilakukan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang dikasihi di Gereja Maranatha dalam berbagai tantangan, dalam pelayanan, kerinduan untuk pengembangan, pelayanan lewat pendeta yang masih kami gumuli. Kami taruh pergumulan ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Maranatha adalah milik Tuhan. Dan dalam apa yang Tuhan pandang baik, Tuhanlah juga yang memenuhi setiap kebutuhan dalam apa yang sementara kami upayakan. Maka biarlah kami semua bisa sehat, bisa tergerak untuk membawa umat dalam berbagai aspek dan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dialah Tuhan yang memproses segala sesuatu bagi gereja dan jemaat kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami di tengah berbagai macam tantangan politik dan juga kehidupan dalam membangun bangsa ini. Berkatilah Tuhan negara Amerika dan seluruh dunia, supaya semua pemerintah bisa melakukan hal yang terindah di mata Engkau, dan untuk membawa bangsa ini ke arah kejujuran dan kehormatan untuk sesama manusia. Kami taruh hidup kami yang baru dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dengan kami, biarlah kami terus bersama dengan Engkau. Karena dengan perjalanan kami ini, kami bisa menjadi cahaya indah di dunia. Dan kami bisa menjadi lebih damai, membawa berkat dalam perjalanan kehidupan yang kami semua tempuh. Kami serahkan seluruh diri dan kehidupan kami, doa-doa yang kami bawa pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Saudara siap menjadi berkat dimanapun. Haleluya. Lambaikan tangan saudara, amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, the new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mari berdoa untuk persembahan. Ya Bapa di surga, kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari, di mana saja kami melakukan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Tuhan berkatnya tangan-tangan yang telah memberi mampu dan bermanfaat memberi. Inilah doa persembahan kami yang kusampaikan kepadamu. Kiranya berkatnya semua berkat ini. Dan waktu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengar pengumuman, sebelum kita juga akan menyanyikan lagu Maranatha, ada salah satu dari saudara kita yang ingin menyaksikan cinta Tuhan. Dia berulang tahun dan dia juga ingin bersaksi dan juga ingin menyumbangkan suaranya. Mari saudara, Anda silakan. Terima kasih buat kesempatannya. 2 hari lagi saya akan ulang tahun, dan saya ingin memberikan selama saya datang di Amerika. Jadi Tuhan selalu menolong saya. Jadi saya ingin lagu ini yang selalu menguatkan saya. Saya nyanyikan dalam bahasa Mandarin, nggak masalah.
是所有放弃。这个世界只有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。妈妈人海，给人寂寞。他爱你，他眼睛装着你。这个世界只有一位上帝，他的耶稣要一起要抱着你。这个世界只有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。妈妈人海，虽然寂寞，他爱你，他的眼神自主。有一天，你的自尊，你的死去。有一天，你就觉得要放弃。有一天，你就觉得没人爱你。有一天，你的神经就放弃。这个世界只有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海，谁能寂寞？他爱你，他真正自主。Ya, terima kasih Hana. Mungkin lagunya ketukannya nggak pas, tapi itu kesaksian hidupnya ya. Jadi apa namanya? Kan banyak pergumulan nih si Hana. Karena barusan datang ke Amerika, dia mencari pekerjaan, mencari surat, dan adalah suatu kesaksian dalam hidupnya bahwa pada akhirnya Tuhan selalu menolong dia dan dia boleh mendapat surat dan juga akhirnya mendapat pekerjaan yang kayaknya lumayan selama ini untuk dia. Jadi puji Tuhan, ada kesaksian hidupnya selama di Amerika setahun ya di sini ya. Ya. Dan kita mempunyai teman baru hari ini, namanya Yeni atau Jenny? Yeni ya, oke. Welcome, selamat datang. Nanti minggu-minggu depan boleh bersama dengan kita ya, Maranatha. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh pastor yang belum pernah di kita, namanya Pastor Musiko Ponirin. Dia akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan, dan setiap seperti biasa hari Rabu jam 8 ada Bible study dengan Pastor Emil melalui Zoom. Dan untuk tanggal 2 Desember 24 malam Natal itu kita ada rencana untuk berkumpul bersama. Saya tidak tahu mau kemana, mungkin itu yang tadi disebutkan Pak Yonas ke mana? Ke Bria Hills. Ya. Yang penting siapkan Ziplock dulu ya. Ada 12 acara Desember 24. Lalu juga untuk Desember 31 kita juga ada punya rencana. Ini ada usulan untuk mengadakan dinner
bersama di restoran Jimmy. Ini Jimmy-nya kemana nih? Jadi ya kok lari dia. Jadi Jimmy kan punya restoran baru di Downtown LA. Kita diundang, tapi ini bayar ya. Ongkosnya kita urunan $25 untuk acara Old and New ini. Lalu Jimmy dia nggak ngasih berapa harganya, cuman dia bilang kalau lebih nanti disumbangin ke gereja gitu. Dan di situ dekat dengan Staples Center, Arena Center, jadi mungkin Old and New kita bisa jalan-jalan di situ melihat suasana malam tahun baru. Itu bisa saja. Ya. Nanti di tempatnya Jimmy itu katanya ada kartu, ada tempat parkir. Ya, nanti kita atur kartunya juga. Ya, dan oke. Ya. Jadi itu saja ada tambah pengumuman. Kalau enggak kita tutup dengan lagu Maranatha. Oh, dan juga kita Pak Yohanes itu yang doakan Hana sama Tante Riana juga berulang tahun. Kita doakan mereka. Haleluya, kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan nyanyikan lagu Maranatha. Silakan saudara bangkit berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia. Raja, sesungguhnya bahasa yang disembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia. Raja, sesungguhnya bahasa yang disembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha Saya mengundang yang ulang tahun maju ke bangkit. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa untuk Ibu Riana dan Hana yang merayakan ulang tahun. Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. Bertambahnya usia adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Sebagai manusia, Tuhan, kedua hamba-Mu ini sudah melewati hari-hari hidup yang tidak mudah. Terima kasih untuk keluarga, teman, siapapun yang mendukung. Selama ini Tuhan sudah kirim. Dan Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari mendatang ini. Biar Tuhan tambahkan hikmat, akal budi, bahkan tambahkan berkat-berkat Tuhan. Bahkan dengan bertambahnya usia, bertambah pula hikmat mereka, cinta mereka kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Bawa mereka pada kehidupan yang makin hari makin kudus di hadapan Tuhan, dan memuliakan Tuhan dengan apa yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan kuat kuasa darah Yesus bagi mereka, Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Ya, dengan panjang umur Engkau kenyangkan mereka. Dengan sukacita mereka akan melihat hari-hari di mana Tuhan menuntun dan memberkati hidup mereka. Bahkan yang belum pernah mereka lihat, mereka bisa saksikan karena kemurahan Tuhan. Mereka alami karena kemurahan Tuhan saja. Karena kami mintakan berkat bagi Ibu Diana dan Ibu Hana ini di dalam
nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami minta berkat di ulang tahun mereka ini. Dan kalau kami sebentar akan pulang, Tuhan, biarlah kami boleh membawa pulang anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan sukacita Roh Kudus yang menyertai kita, kami sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Udah bawain oleh-oleh dari si Ali.